Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi a'zama ala ibadihil minnah id ja'ala shauma li awliyaihi hisnan wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qaidil khuluqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi dzawil absari wal uquli al murajjahah, amma ba'd. Janabal muhtaramin, para pemirsa dimanapun berada, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan yang penuh hikmah dan berkah, bulan di mana seluruh aktivitas di dalamnya bernilai ibadah. Ialah bulan Ramadan Karim. Alhamdulillah. Para pemirsa yang budiman, khususnya wahai kaum perempuan, kita sebagai perempuan yang hidup di era milenial dan global, sudah seyogyanya kita dituntut untuk terus berkembang dalam rangka mensikapi perubahan zaman dan gempuran media sosial. Peran perempuan menjadi sangatlah vital ketika kita semua tahu bahwa ia mempunyai tugas ganda dalam kehidupan sehari-harinya. Tugas untuk mengurusi dirinya sendiri, tugas dalam berperan sebagai seorang istri, dan tugas dalam mendidik serta membersamai generasi penerus bangsa. Seluruh tanggung jawab dan tugas tersebut otomatis membutuhkan bekal ilmu yang mendalam supaya segala hal tersebut bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Layaknya dalam makalah yang sudah masyhur, hadis yang menyebutkan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan, kebahagiaan di dunia, maka bekalnya ialah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dan kebaikan di akhirat, maka bekalnya juga dengan ilmu. Serta barang siapa yang menghendaki kebaikan dunia dan akhirat, bekalnya juga dengan ilmu. Dari situ jelas bahwa ilmu merupakan hal yang penting. Pun demikian, Islam juga memberikan seruan untuk menuntut ilmu seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Islam memberikan kesempatan yang luas kepada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berpendidikan dan mendapatkan ilmu pengetahuan secara luas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim laki-laki maupun muslim perempuan maupun muslimah perempuan. Dari situ jelas bahwa perempuan mempunyai porsi yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan maksimal. Muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya wahai kaum perempuan yang dimuliakan oleh Allah, dengan ilmu dan pendidikan niscaya perempuan akan semakin mudah menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh pemahaman yang baik, dengan keberanian dan kemandirian. Seperti halnya contoh yang tersebut tadi, bahwa ketika ia mengurusi dirinya dalam ibadah, misalnya ibadah individualnya, sholat dan puasa misalnya, maka ia harus memahami terlebih dahulu apa saja syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan supaya ibadah-ibadah tersebut bisa dikategorikan sah dan diterima oleh Allah. Dalam hal ini, perempuan diharuskan mempunyai daya inspeksi yang tinggi terhadap kesucian dan kebersihan. Karena kita semua tahu bahwa kesucian dan kebersihan ialah merupakan syarat sah dari sebuah ibadah. Apalagi terlebih perempuan mempunyai kodrat haid, nifas, dan istihadah. Bagaimana hukumnya ketika seorang perempuan di dalam menjalani puasa Ramadan mengeluarkan darah haid di penghujung waktu maghrib ketika mendekati waktu buka puasa? Apakah puasa yang dijalaninya selama seharian masih sah? Atau bagaimana hukumnya
ketika perempuan di sepanjang bulan Ramadan mengalami istihadah, bagaimana teknis wudhunya, bagaimana teknis sholatnya, dan bagaimana hukum puasanya. Hal tersebut menjadi perhatian yang khusus. Itulah mengapa dalam kitab-kitab fikih juga selalu diawali pembahasan tentang at-thaharah atau tentang kesucian. Fa innat tuhura syatrul iman, karena kesucian ialah bagian daripada iman. Tugas yang kedua ialah ketika perempuan berperan sebagai seorang istri, apa saja hak-hak dan kewajiban yang harus ia jalani. Dan seyogyanya ia harus memahami bahwa walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, bahwa kaum perempuan juga mempunyai hak yang sepadan secara syariat untuk mendapatkan perlakuan dan sikap yang baik, selagi ia juga menjalankan kewajibannya dalam taat dan hormat kepada suaminya, dan dalam ketika ia juga mampu menjadi mitra yang baik dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Contoh yang ketiga ialah tugas perempuan ketika ia menjadi seorang ibu, yang mana seorang perempuan diamanai reproduksi sehingga mewajibkannya menjadi seorang ibu untuk membimbing dan mendidik generasi penerus bangsa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat. Al-ummu hiya madrasatul ula, ibu ialah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya wahai kaum perempuan, bahwa menjadi perempuan ialah sebuah kemuliaan, dan menjadi perempuan berpendidikan ialah sebuah keniscayaan, terlebih berpendidikan dan cerdas secara spiritual, karena tidak ada warisan yang lebih penting kecuali pendidikan. Tidak ada warisan yang lebih penting daripada pendidikan. Naktafi bihadzal qadar. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu jazil ila aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.